Oke, kru udah on semua kameranya? Aman ya? Aman. Kita langsung mulai aja kali ya. Halo guys, balik lagi di Teknopol. Hari ini kita akan bahas OS yang mungkin cukup familiar ya buat kita semua, apalagi kalau bukan iOS nih. Nah, kalau kita mau ngebahas sesuatu tuh pasti harus kepada yang sudah handal lah di sana. Hari ini saya Dimas Aditya Putra bersama rekan saya Dio Cristo tamu kita. Rafael. Nah, siapa Mas? Dio Cristo Rafael. Dio Cristo Rafael. Iya. Panggilannya Dior. Dior. Oke, Mas Dior. Oke. Jadi langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama nih. Nah, Mas boleh tahu nggak sih apa sih iOS itu? Soalnya mungkin banyak nih yang belum pernah megang iPhone ya tentunya. Oke. Belum familiar gitu. Apa iOS itu? Apa bedanya sama perangkat lain seperti Android gitu? Oke, ku jelasin dari basicnya dulu ya, Mas. Oke. Jadi iOS pertama kali dirilis tahun 2007 khusus buat iPhone doang, generasi pertama. Karakteristik utamanya yang paling mencolok itu adalah sifatnya yang closed source atau sumber tertutup. Artinya apa? Artinya, Apple memegang kendali penuh atas hardware maupun softwarenya. Efeknya apa sih? Optimalnya jadi luar biasa, lancar, efisien, dan keamanannya ketat banget. Karena nggak sembarang pihak bisa otak-atik. Jadi aman banget ya. Iya dong. Pantes terasa eksklusif banget tuh Oh OS-nya nih. jelas. Jelas sih. Lebih Ya. sangat-sangat optimal. Jadi Nggak open source kayak yang sebelah ya. nggak bisa Bisa bajak, memasukkan nggak virus bisa, tuh. nggak bisa. Ada yang namanya WA kesadap nggak ada, nggak ada. Atau Aman. IG ke hack nggak ada. Dipencet linknya aman nggak kemana-mana. Aman. Nggak akan kemana-mana. Nggak bakal Nggak. hilang duit kita guys. Oke. Nah sebenarnya kita lebih ke apa ya spesifiknya itu membahas ke manajemen device-nya nih mas. Nah jadi apa sih yang sebetulnya ada di perangkat iPhone itu atau di iOS itu yang bisa menginput atau output deh gitu yang dikelola oleh iOS itu. Jadi iPhone itu dia sangat-sangat efisien ya, bahkan dari bentuknya itu sangat ringkas, cuma seukuran genggaman tangan. Perangkat iOS itu sebenarnya kompleks banget, mulai dari touchscreen, habis itu kamera, mikrofon, speaker, sensor biometric Face ID atau Touch ID, sampai koneksi wireless kayak Wi-Fi, Bluetooth, dan ultra wideband. Tugas utama dari manajemen device di sini adalah mengatur bagaimana aplikasi-aplikasi di iPhone bisa mengakses semua komponen hardware secara bergantian, adil, aman, dan pastinya tanpa bikin baterai bocor. Oh, nggak yang itu ya, yang baterainya sampai 10.000 mAh, Nggak perlu. tapi berapa jam sekali dicas. Iya, kita butuh bahkan 2.500 itu bisa 2 hari. Ya, iPhone belum ada yang di atas 5.000 ya? Belum ada sampai Belum sekarang. ada sampai Sampai sekarang. detik ini ya, guys. Belum ada. Belum ada ya. Nah, Oh, bahas masih lanjut yang tadi itu mas, bisa dijelasin nggak sih mas mekanisme cara kerjanya? Gimana sih iOS itu mengatur semua hardware tadi itu kok bisa seefisien itu? Nah, kalau misalkan di Android nih, kalau kita mau install aplikasi kan, misalnya kita install di browser nih, di luar daripada Play Store gitu kan, kita harus install sendiri. Tapi kalau di iPhone kayaknya nggak ada ya kayak gitu ya. Jadi kita cuma bisa download di App Store kan. iya. Nah, jadi gimana tuh mas cara kerjanya tuh mas? Jadi gini, iOS itu dirancang dengan arsitektur yang berlapis, dan di bagian paling bawah atau core-nya itu ada kernel bernama Mac yang berbasis Darwin OS. iOS menggunakan mekanisme yang namanya device driver, menyediakan framework atau API khusus. Contohnya, kalau aplikasi mau pakai Bluetooth harus lewat core Bluetooth, atau kalau mau pakai kamera lewat AV Foundation. Jadi saat aplikasi butuh kamera, aplikasi itu kirim request ke OS lewat API. iOS nanti yang menjadwalkan, mengontrol hak akses, dan mengalirkan data menggunakan sistem serta buffering di memori agar transisinya terasa mulus banget di layar pengguna. Jadi nggak ada tuh kasus
buka kamera tapi ngelek dulu. Oh, nggak ada ngebakset item, nggak ada. Iya. Nggak ada. Biasanya banyak tuh ya, buka kamera 20 detik kan. 20 detik hitam semua. Iya, momennya hilang guys, serius. Momennya udah keburu hilang, kabur. Kabur itu. Ngerekam kuda yang muncul udah ayam. Oke. Mungkin guys, dari informasi yang udah Mas Dio sampaikan ini udah cukup memberi gambaran lah ya, gimana sih cara kerja iOS itu. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang perlu ditanyain, bisa di komentar di bawah. Tuh. Lebih lanjutnya gimana, atau perlu kita bahas lebih dalam lagi tentang iOS ini Iya. di part-part selanjutnya. Ini baru sebagian kecil dari Ya, ini iOS baru ini, guys. opening lah, karena keterbatasan waktu Waktu yang ya. kita punya ya. Cuman sekitar berapa Mas? 5 sampai 6 menit. 6 menit doang Iya, maksimal iya, guys. So, Soalnya kalau kasih waktu 2 jam, waduh, kita hujat itu produk sebelah. wah, jangan, Waduh, jangan, boleh. Nah, guys. Nggak boleh. Saya pakai juga soalnya. Oke guys, mungkin untuk saat ini ya cuma segini doang yang bisa kita bagikan informasinya. Kalau ada kekurangan ya mohon maaf ya guys. Namanya pemula. Ya gitulah ya. Bye bye guys. See you next video.